Sania Adeline percaya pada keteraturan. Di usianya yang menginjak 32 tahun, hidupnya adalah cerminan dari prinsip itu. Semuanya tertata rapi, dari ujung rambutnya yang selalu tersisir sempurna hingga lipatan serbet di meja makan rumahnya yang megah di kawasan elit. 5 tahun sudah ia menjadi istri Arga Wijoyo, seorang pengusaha properti yang sedang naik daun. Pernikahan mereka, di mata semua orang, adalah sebuah dongeng modern. Arga yang tampan dan karismatik, Sania yang anggun dan berkelas. Mereka adalah pasangan sampul majalah, simbol kesuksesan yang membuat banyak orang iri. Rumah mereka, sebuah bangunan 2 lantai dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang dirawat oleh tukang kebun profesional, terasa lebih seperti museum daripada sebuah hunian. Semuanya mahal, semuanya indah, dan semuanya terasa dingin. Sania menghabiskan hari-harinya mengelola rumah tangga yang sebenarnya sudah diurus oleh 3 asisten, memastikan setiap sudutnya bersih tanpa noda, seolah kebersihan itu bisa menutupi retak-retak yang mulai muncul di fondasi pernikahan mereka. Arga, di usianya yang akan menginjak 35, telah banyak berubah dari pria yang dinikahinya 5 tahun lalu. Dulu ia hangat, penuh tawa, dan selalu punya waktu untuk mendengar cerita Sania. Kini, ia lebih sering bicara tentang nilai saham, tender proyek, dan citra. Tawa hangatnya berganti menjadi senyum puas saat membicarakan keuntungan, dan waktu luangnya dihabiskan bersama teman-temannya, sebuah lingkaran elit yang tampaknya lebih mementingkan merek jam tangan daripada isi percakapan. Malam itu, Sania sedang merapikan sentuhan terakhir pada mahakaryanya. Pesta ulang tahun kejutan untuk Arga. Seluruh ruang tamu telah diubah menjadi lounge yang elegan. Sebuah band jazz bermain lembut di sudut ruangan, catering dari restoran bintang 5 telah siap di meja panjang, dan puluhan tamu, yang terdiri dari kolega bisnis Arga dan teman-teman sosialita mereka, sudah mulai berdatangan. Sania, dalam balutan gaun sutra berwarna zamrud, bergerak anggun di antara para tamu, memastikan semuanya sempurna. Ia melakukan ini bukan hanya karena cinta, tetapi juga karena ini adalah perannya. Peran sebagai istri Arga Wijoyo. Ia melirik jam. Arga seharusnya sudah tiba. Sesuai skenario, sekretaris Arga akan meneleponnya untuk rapat darurat palsu di sebuah restoran, yang sebenarnya adalah lokasi pesta ini. Tepat pukul 8, pintu utama terbuka. Semua lampu dimatikan sejenak. Saat Arga melangkah masuk dengan ekspresi bingung, lampu kembali menyala dan seruan, "Kejutan!" menggema di seluruh ruangan. Arga tampak terkejut. Lalu wajahnya berubah menjadi senyum lebar yang terlihat sedikit dipaksakan. Itu bukan senyum untuk Sania, melainkan senyum untuk para tamunya, untuk kamera ponsel yang mulai merekam. Ia memeluk Sania singkat. Ciuman di pipinya terasa sambil lalu. "Kau melakukan semua ini," bisiknya. Matanya sibuk memindai ruangan, menilai skala kemewahan pesta itu. "Selamat ulang tahun, sayang," jawab Sania lembut, mencoba mengabaikan rasa hampa yang menyergapnya. Pesta pun dimulai. Arga menjadi pusat perhatian, dikelilingi teman-temannya yang menepuk punggungnya dan memuji kehebatan bisnisnya. Sania memperhatikan dari kejauhan, memegang segelas jus jeruk yang bahkan tidak ia minum. Matanya kemudian menangkap sosok Fania, seorang wanita yang baru beberapa bulan ini dikenalkan Arga sebagai rekan bisnis. Fania cantik, dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dan tatapan mata yang tajam. Ia tidak pernah lepas dari sisi Arga, tertawa dengan nada yang terlalu keras pada lelucon suaminya, dan sesekali menyentuh lengan Arga dengan cara yang terlalu akrab. Sania merasakan alarm berbunyi di benaknya, sebuah intuisi yang selama ini selalu ia coba tepis. Di antara kerumunan teman Arga, ada Reza, pria yang paling vokal dan paling Sania tidak sukai. Reza adalah tipe orang yang mengukur nilai seorang pria dari seberapa mahal mobilnya dan seberapa sering ia bisa membangkang pada istrinya. Ia adalah pengaruh buruk, bisikan setan di telinga Arga yang selalu haus akan pengakuan. Mendekati puncak acara, saat kue ulang tahun akan dipotong, Sania mendekati Arga. Ia ingin mengingatkan suaminya tentang janji mereka. "Arga," panggilnya pelan agar tidak mengganggu percakapan. "Jangan lupa, akhir pekan ini kita sudah janji akan ke rumah ibu." "Arga,
yang sedang asyik tertawa bersama Reza dan beberapa temannya, menoleh dengan kening berkerut. Akhir pekan ini, aku tidak bisa. Aku sudah ada janji main golf dengan anak-anak. Tapi kau sudah janji. Suara Sania sedikit meninggi tanpa sengaja. Ibu sudah berharap sekali kita datang. Percakapan pelan itu ternyata cukup untuk menarik perhatian Reza. Dengan seringai di wajahnya, Reza merangkul bahu Arga. Wah, bos besar kita ternyata jadwalnya diatur istri, ya? Ledeknya, suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Beberapa teman Arga tertawa. Wajah Arga yang tadinya ceria langsung berubah merah padam. Rasa malu dan amarah berkecamuk di matanya. Ia merasa dipermalukan di depan kerajaannya, di hadapan orang-orang yang seharusnya melihatnya sebagai pemimpin yang tak tersentuh. Sania, jangan mulai, desis Arga tajam, menarik lengannya dari Sania. Aku tidak memulai apa-apa. Arga, aku hanya mengingatkan janjimu, balas Sania, masih mencoba menjaga ketenangannya. Ia melirik Fania, yang berdiri tak jauh dari situ, menatapnya dengan senyum tipis penuh kemenangan. Kau sengaja mau membuatku malu, kan? Tuduh Arga, suaranya semakin keras. Musik jazz yang lembut seolah berhenti, dan perhatian seluruh ruangan kini tertuju pada mereka. Reza kembali menuang minyak ke dalam api. Sudah, Ga. Jangan sampai kelihatan takut istri di depan kita semua. Tunjukkan siapa yang pegang kendali. Ego Arga meledak. Semua logika dan kenangan 5 tahun pernikahan mereka lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kebutuhan untuk membuktikan kejantanannya di depan teman-temannya yang menyoraki. Ia menatap Sania dengan pandangan dingin yang belum pernah Sania lihat sebelumnya. Kau mau tahu siapa yang pegang kendali? Arga berkata dengan suara yang bergema di ruangan yang tiba-tiba senyap. Ia menunjuk lurus ke wajah Sania. Sania mundur selangkah. Jantungnya berdebar kencang. Arga, jangan. Kita bisa bicara nanti. Tidak ada nanti, teriaknya. Aku sudah muak dengan semua ini. Di depan kalian semua, saksikan. Ia mengambil napas dalam-dalam. Dadanya membusung karena arogansi. Matanya berkilat puas saat melihat semua orang menatapnya dengan napas tertahan. Aku jatuhkan talak 3 untuk Sania. Kata-kata itu terlontar seperti peluru, menembus jantung Sania dan menghancurkan dunianya dalam hitungan detik. Ruangan menjadi sunyi senyap. Hanya suara gelas yang terjatuh dari tangan seorang tamu yang memecah keheningan. Wajah para tamu berubah dari rasa ingin tahu menjadi syok dan kasihan. Sania membeku. Kakinya seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Suara dengung memenuhi telinganya, dan pandangannya kabur. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata menusuknya. Beberapa menatap kasihan, yang lain menatap dengan rasa ingin tahu yang kejam. Di antara semua wajah itu, ia melihat wajah Reza yang tersenyum puas, dan wajah Fania yang bersinar dengan kemenangan mutlak. Di tengah reruntuhan hidupnya, diiringi tepuk tangan pelan dari Reza, Sania hanya bisa berdiri diam, anggun, hancur, dan benar-benar sendirian. Pesta ulang tahun suaminya telah menjadi upacara pemakamannya sendiri. Keheningan yang canggung setelah pengumuman Arga terasa lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Pesta itu mati seketika. Para tamu, yang beberapa menit lalu tertawa dan minum sampanye, kini saling berbisik dan perlahan-lahan mencari jalan keluar, berusaha keras untuk tidak menatap Sania. Mereka meliriknya dengan kasihan sekilas sebelum membuang muka, seolah kehancurannya menular. Musik jazz sudah berhenti. Band membereskan peralatan mereka dalam diam. Ruangan yang tadinya penuh kehidupan kini terasa seperti kuburan yang dihias dengan pita dan balon. Arga berdiri di sana, masih dengan sisa-sisa kemarahan di wajahnya. Namun kini sedikit kebingungan mulai merayap masuk saat ia menyadari besarnya tindakannya. Tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia tidak menatap Sania. Matanya tertuju pada Reza, seolah mencari pembenaran atas apa yang baru saja ia lakukan. Reza mengangguk kecil, memberinya senyum persetujuan yang busuk. Sania masih berdiri mematung. Tubuhnya ada di sana, tetapi jiwanya telah melayang ke tempat yang jauh,
ke ruang hampa di mana rasa sakit begitu besar hingga ia tidak bisa merasakannya lagi. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata. Yang ada hanya kehampaan yang dingin dan menusuk. Akhirnya, Arga bergerak. Ia berjalan melewati Sania tanpa sepatah kata pun. Seolah Sania adalah perabot tak kasat mata. Ia menghampiri Vania, yang langsung menyambutnya dengan sentuhan lembut di lengan. "Ayo, aku antar kau keluar dari sini," bisik Vania. Suaranya terdengar seperti desisan ular. Setelah Arga dan sebagian besar tamunya pergi, hanya tersisa Sania dan para pramusaji yang membereskan sisa-sisa pesta dengan canggung. Kue ulang tahun yang megah masih utuh di atas meja. Lilinnya belum sempat dinyalakan. Sebuah monumen bisu bagi kehidupan yang baru saja berakhir. Perlahan, Sania memaksa kakinya untuk bergerak. Satu langkah, lalu satu langkah lagi, menaiki tangga menuju kamar tidur mereka. Kamar tidurnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan di dasar lautan. Di dalam kamar, aroma parfum Arga masih tertinggal di udara. Ia membuka lemari pakaian yang besar, melihat deretan gaun dan tas mahalnya di satu sisi, dan setelan jas Arga yang rapi di sisi lain. Semuanya terasa asing. Ia menarik sebuah koper besar dari atas lemari dan membukanya di atas ranjang. Tangannya bergerak secara mekanis, mengambil pakaian tanpa benar-benar melihat apa yang ia ambil. Gaun, blus, celana. Ia tidak mengambil perhiasan, tidak menyentuh barang-barang mewah yang pernah Arga berikan sebagai hadiah. Ia hanya ingin membawa apa yang menjadi miliknya, apa yang ia beli dengan sisa uang pribadinya sendiri. Saat ia sedang melipat sebuah blus, pintu kamar terbuka. Arga masuk, wajahnya keras dan tanpa penyesalan. "Bagus. Cepat sedikit," katanya dingin. "Aku mau kau sudah pergi sebelum pagi." Sania tidak menjawab. Ia terus memasukkan pakaian ke dalam koper. "Semua fasilitasmu, kartu kredit, mobil, akan aku blokir besok pagi," lanjut Arga, suaranya datar. "Rumah ini, semua isinya, milikku. Jangan coba-coba mengambil apapun selain pakaianmu." Keheningan Sania tampaknya membuat Arga semakin jengkel. Ia butuh reaksi. Ia butuh pertengkaran untuk membenarkan tindakannya. Tapi Sania tidak memberikannya. "Kau dengar aku," bentaknya. Sania berhenti sejenak, menatap tumpukan pakaian di depannya. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Aku dengar." Arga mendengus, lalu berbalik dan keluar dari kamar, membanting pintu di belakangnya. Sania tersentak, dan saat itulah bendungan pertahanannya pecah. Bukan tangisan histeris, melainkan air mata sunyi yang mengalir deras di pipinya, membasahi blus sutra yang ada di tangannya. Ia menangis tanpa suara. Tubuhnya bergetar hebat karena rasa sakit yang tak tertahankan. Ia menangisi 5 tahun hidupnya yang sia-sia, menangisi cinta yang ia pikir nyata, dan menangisi penghinaan yang akan membekas selamanya. Setelah beberapa saat, ia menghapus air matanya. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Ia berjalan ke ruang kerja Arga untuk mengambil beberapa dokumen pribadinya yang tersimpan di laci. Saat ia mendekati pintu ruang kerja yang sedikit terbuka, ia mendengar suara Arga. Suara yang sama sekali berbeda dari suara dingin yang ia dengar beberapa menit lalu. Suara ini ringan, ceria, dan penuh kemenangan. "Iya, sayang, sudah beres," kata Arga di telepon. Sania berhenti, tubuhnya menegang. Ia tahu siapa yang Arga panggil, "sayang." "Sudah lama aku mau melakukan ini, tapi selalu cari momen yang pas. Tadi itu momen yang sempurna. Semua orang lihat, jadi tidak ada yang bisa membantah." Sania menahan napas, telinganya menangkap setiap kata. "Tentu saja rencana lamaran kita jadi." Arga tertawa. Tawa yang sama yang pernah membuat Sania jatuh cinta, kini terdengar mengerikan. "Justru sekarang lebih cepat. Kita buat pesta pertunangan yang jauh lebih mewah dari ini. Aku pastikan semua orang lupa dengan perempuan itu." Perempuan itu. Setelah 5 tahun pernikahan, kini ia hanya menjadi perempuan itu. Sebuah beban yang akhirnya berhasil disingkirkan. Dia?
Entahlah. Sedang berkemas. Kurasa. Dia hanya beban selama ini. Fania. Kau beda. Kau mengerti ambisiku. Sesuatu di dalam diri Sania patah. Tapi setelah patah, sesuatu yang lain mulai terbentuk. Sesuatu yang keras, dingin, dan tajam. Air matanya berhenti mengalir. Rasa sakit yang membakar di dadanya perlahan berubah menjadi bara es. Kabut kesedihan yang menyelimuti pikirannya tersingkap, digantikan oleh kejernihan yang mengerikan. Ini bukan keputusan impulsif yang didorong oleh ego. Ini adalah rencana. Pesta itu, penghinaan di depan umum, semuanya telah diatur. Ia bukan korban dari kemarahan sesaat. Ia adalah korban dari konspirasi kejam yang dirancang oleh suaminya sendiri dan wanita itu. Ia tidak lagi merasakan apapun. Tidak ada cinta, tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan. Yang tersisa hanyalah amarah murni yang membeku. Amarah yang tidak meledak-ledak, melainkan amarah yang tenang, fokus, dan mematikan. Dengan langkah pelan, ia kembali ke kamar tidur. Gerakannya kini tidak lagi ragu. Ia menutup kopernya dengan satu klik yang tegas. Ia berjalan ke meja rias, menatap pantulan wajahnya di cermin. Pucat, dengan mata yang sedikit bengkak, tetapi sorot matanya berbeda. Ada kilat baja di sana. Ia tidak mengambil apapun lagi. Ia menarik kopernya dan berjalan keluar dari kamar, menuruni tangga, melewati sisa-sisa pesta yang memuakan. Ia tidak menoleh ke arah ruang kerja Arga. Ia berjalan lurus ke pintu depan, membukanya, dan melangkah keluar ke dalam udara malam yang dingin. Ia tidak menoleh ke belakang. Rumah itu, kehidupan itu, pria itu, semua sudah mati baginya. Ia masuk ke dalam mobilnya. Satu-satunya aset atas namanya sendiri. Hadiah dari almarhum ayahnya. Ia menyalakannya dan melaju perlahan menjauh dari kompleks perumahan itu. Setelah beberapa blok, ia menepi di pinggir jalan yang sepi. Tangannya tidak lagi gemetar. Napasnya teratur. Di dalam keheningan mobilnya, ia membuat sebuah sumpah. Sumpah yang diukir di atas puing-puing hatinya. Ia tidak akan menangis lagi untuk Arga Wijoyo. Ia tidak akan membiarkan pria itu hidup bahagia di atas penderitaannya. Jika Arga ingin menghancurkannya, maka Sania akan memastikan ia membongkar seluruh fondasi kehidupan Arga hingga tak ada yang tersisa selain debu. Ia mengambil ponselnya. Jarinya menggulir daftar kontak, melewati nama-nama teman sosialitanya yang mungkin kini sedang sibuk membicarakannya. Ia berhenti pada satu nama. Nama yang sudah lama tidak ia hubungi, tetapi satu-satunya nama yang ia percaya bisa membantunya berperang. Raka. Ia menekan tombol panggil. Setelah beberapa dering, suara serak khas orang baru bangun tidur terdengar. Halo? Shan? Tumben malam-malam telepon. Sania menarik napas dalam-dalam. Suaranya yang keluar terdengar sangat tenang, nyaris tanpa emosi. Ketenangan yang menakutkan. Raka? Aku butuh bantuanmu. Apartemen Raka berada di lantai 17 sebuah gedung yang tampak biasa saja dari luar. Namun di dalamnya, unit studio itu lebih mirip pusat kendali misi daripada tempat tinggal. 3 monitor besar berdengung pelan di atas meja panjang, menampilkan barisan kode, peta digital, dan jendela-jendela obrolan yang terus bergerak. Kabel-kabel merambat di lantai seperti akar pohon digital, menghubungkan server kecil yang berkedip-kedip di sudut ruangan dengan berbagai perangkat keras lainnya. Bau kopi yang pekat dan ozon dari peralatan elektronik menggantung di udara. Inilah tempat Sania berlindung. 2 hari telah berlalu sejak malam terkutuk itu. 2 hari Sania habiskan di kamar hotel murah, membiarkan dirinya merasakan setiap gelombang syok dan duka hingga tuntas. Ia tidak makan, nyaris tidak tidur. Ia hanya duduk di kegelapan, memutar ulang setiap detik penghinaan itu di kepalanya hingga rasa sakitnya berubah menjadi kebas. Kini, rasa kebas itu telah membeku menjadi tujuan. Raka membukakan pintu dengan ekspresi cemas. Ia mengenakan kaos oblong abu-abu dan celana kargo, rambutnya sedikit acak-acakan. Ia menatap Sania dari atas ke bawah, melihat gaun sutra yang sama yang dikenakan Sania di pesta, kini kusut dan ternoda. Mata Sania tidak bengkak karena menangis,
tetapi kosong dan gelap, seolah api di dalamnya telah padam, hanya menyisakan bara yang dingin. Shan, kau. Raka memulai, tidak tahu harus berkata apa. Boleh aku masuk? Potong Sania. Suaranya serak tetapi stabil. Tanpa banyak bicara, Raka menyingkir. Sania melangkah masuk, meletakkan tas tangannya di atas sofa kecil yang menjadi satu-satunya perabot selain meja kerja raksasa. Ia menatap ke sekeliling ruangan yang familiar. Dulu, ia dan Arga sering mengejek Raka yang lebih memilih menghabiskan uangnya untuk kartu grafis terbaru daripada sofa yang nyaman. Sekarang, tempat ini terasa seperti satu-satunya benteng pertahanan di dunia. Aku buatkan kopi, kata Raka, bergerak canggung ke arah dapur kecil. Aku tidak mau kopi, jawab Sania. Ia berbalik menghadap Raka. Tatapannya tajam dan fokus. Aku mau kau ceritakan semua yang bisa kau lakukan dengan semua peralatan ini. Raka berhenti, panci kopi di tangannya. Ia melihat kesungguhan di mata sahabatnya. Ini bukan Sania yang hancur dan butuh bahu untuk menangis. Ini adalah seseorang yang berbeda. Aku bisa menemukan hampir semua hal tentang siapapun. Shan. Jejak digital, catatan keuangan, komunikasi yang tidak terenkripsi. Kau tahu pekerjaanku. Kenapa? Sania duduk di kursi kerja Raka yang berderit. Aku sudah ceritakan garis besarnya di telepon. Sekarang aku akan ceritakan detailnya. Dan ia pun bercerita. Bukan dengan isak tangis atau luapan emosi, melainkan dengan ketenangan seorang saksi yang melaporkan sebuah kejahatan. Ia menceritakan setiap detail malam itu. Dari senyum Fania yang penuh kemenangan hingga bisikan Reza yang menghasut. Ia mengulangi kata demi kata percakapan telepon Arga yang ia dengar, menekankan pada bagian di mana Arga menyebutnya beban, dan merencanakan lamaran dengan Fania. Raka mendengarkan dalam diam, rahangnya mengeras. Amarah yang membara di matanya adalah amarah untuk Sania. Ia selalu tahu Arga adalah pria arogan yang dangkal. Tapi ia tidak pernah menyangka Arga bisa sekejam ini. Saat Sania selesai, Raka mengepalkan tangannya di atas meja. Bajingan itu, desisnya. Apa yang mau kau lakukan, Shan? Kau mau menuntutnya? Aku bisa kumpulkan bukti perselingkuhannya dengan mudah. Sania menggeleng pelan. Hukum terlalu lambat, Raka. Dan hasilnya tidak akan setimpal. Aku tidak mau uangnya. Aku tidak mau permintaan maafnya. Aku mau dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku mau dia kehilangan semua yang ia banggakan, satu persatu, sampai ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang selain penyesalannya. Raka menatapnya lama, mengenali kilat berbahaya di mata sahabatnya. Ini bukan balas dendam biasa, kan? Ini adalah pembongkaran, koreksi Sania. Terstruktur dan sistematis. Dan aku butuh kau sebagai arsiteknya. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibir Raka. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Apa kelemahan terbesar Arga Wijoyo? Mereka duduk berdampingan di depan 3 monitor itu. Papan tulis putih digeser ke tengah ruangan. Ini bukan lagi sesi curhat. Ini adalah rapat strategi perang. Egonya, jawab Sania tanpa ragu. Harga dirinya adalah segalanya. Dia harus terlihat sukses, berkuasa, dan dikagumi. Terutama oleh teman-temannya. Oke, ego. Catat, kata Raka sambil menulis di papan. Apa lagi? Reputasinya. Citranya di dunia bisnis. Dia membangun persona sebagai pengusaha jenius yang tidak pernah salah langkah. Reputasi. Bagus. Selanjutnya. Fania, desis Sania. Nama itu terasa seperti racun di lidahnya. Dia pion sekaligus piala bagi Arga. Mendapatkannya adalah simbol kemenangan. Dan yang terakhir, tentu saja, tambah Raka, bisnisnya. Sumber dari semua kekuasaan dan arogansinya. Jika kita bisa meruntuhkan itu, yang lainnya akan ikut jatuh. Sania mengangguk. Dari mana kita mulai? Kita mulai dari fondasinya, kata Raka sambil memutar kursinya menghadap keyboard. Jari-jarinya mulai menari di atas tuts dengan kecepatan luar biasa.
Kita cari retakan di kerajaannya. Selama berjam-jam berikutnya, Sania menyaksikan Raka bekerja. Ia melihat bagaimana sahabatnya itu dengan mudah melewati lapisan keamanan digital yang tampak rumit, membuka file-file yang seharusnya terkunci, dan menyusuri jejak-jejak yang ditinggalkan Arga dan Fania di dunia maya. Ini adalah dunia yang benar-benar baru bagi Sania. Dunia di mana informasi adalah senjata paling mematikan. Pertama, Raka fokus pada perusahaan Arga. Melalui jaringan bawah tanah dan beberapa trik rekayasa sosial, ia berhasil mendapatkan akses ke laporan keuangan internal perusahaan. Apa yang mereka temukan mengkonfirmasi kecurigaan Raka. "Lihat ini," kata Raka, menunjuk grafik di layar monitor. Perusahaan Arga Wijoyo Perkasa itu seperti rumah kartu, Shan. Dari luar tampak megah, tapi di dalamnya keropos. Dia melakukan ekspansi terlalu cepat dengan uang pinjaman. Arus kasnya sangat bergantung pada suntikan dana dari 3 investor utama. Raka menampilkan profil ketiga investor itu. 2 di antaranya adalah pemain lama yang tidak mudah goyah. Tapi yang satu ini, Tirtayasa Abimanyu, dia terkenal sangat konservatif dan benci risiko. Dia berinvestasi besar di proyek terbaru Arga, sebuah resor mewah di Bali. "Aku ingat Arga pernah bilang Pak Tirta orangnya gampang panik," timpal Sania. Sebuah ingatan yang dulu tidak berarti kini menjadi kepingan puzzle yang penting. "Sempurna," seringai Raka. "Dia target pertama kita." Selanjutnya, giliran Fania. Raka menggali jauh ke masa lalunya. Ia menemukan beberapa akun media sosial lama dengan nama yang berbeda. Polanya selalu sama. Foto-foto liburan mewah dengan pria-pria yang lebih tua, unggahan tentang tas dan perhiasan mahal, lalu akun itu tiba-tiba tidak aktif, dan akun baru dengan nama lain muncul beberapa bulan kemudian di kota yang berbeda. Dia seperti parasit nomaden, gumam Raka. Ia bahkan menemukan sebuah utas di forum daring dari beberapa tahun lalu, di mana seorang pria secara anonim menceritakan bagaimana tunangannya menghilang setelah menguras rekening banknya. Deskripsi wanita itu sangat cocok dengan Fania. Amunisi untuk Fania sudah kita kumpulkan. Kita simpan ini untuk serangan kedua. Terakhir, Reza. Raka dengan cepat menemukan hubungan antara perusahaan cangkang milik Reza dengan salah satu tender pemerintah yang sedang coba dimenangkan oleh Arga. "Ini bau sekali suap dan kolusi," kata Raka. "Mereka menggunakan perusahaan Reza untuk menyalurkan dana pelicin. Jika ini terbongkar, mereka berdua bisa masuk penjara." Sania menatap semua informasi yang terpampang di layar dan di papan tulis. Wajah Arga yang tersenyum di profil perusahaannya, foto Fania yang glamor, dan seringai Reza di sebuah pesta. Mereka tampak tak terkalahkan. Tapi kini, Sania melihat mereka apa adanya. Seorang penipu, seorang parasit, dan seorang penghasut. Dan ia memegang semua rahasia mereka. Perasaan kuat yang aneh menjalari dirinya. Ini bukan kebahagiaan, melainkan sebuah kendali. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Ia bukan lagi hanya seorang istri pajangan yang tugasnya mengatur pesta. Ia adalah seorang ahli strategi yang sedang merencanakan kejatuhan musuhnya. "Jadi," kata Sania, suaranya mantap, "bagaimana cara kita membuat Pak Tirta panik?" Raka tersenyum, memutar kursinya kembali ke keyboard. "Kita akan mengiriminya surat cinta anonim yang akan membuatnya tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Misi telah dimulai. Amunisi telah terkumpul. Serangan pertama akan segera diluncurkan. Serangan pertama harus dilakukan dengan presisi seorang ahli bedah. Tujuannya bukan untuk membunuh, tetapi untuk menginfeksi target dengan virus keraguan yang akan menyebar perlahan dan merusak dari dalam. Targetnya adalah Tirtayasa Abimanyu, investor paling penakut di perusahaan Arga. Senjatanya adalah sepucuk surat elektronik. Selama 1 hari penuh, Sania dan Raka menyusun draft email itu. Ini adalah pekerjaan yang rumit. Pesan itu tidak boleh berisi tuduhan langsung, karena itu bisa dianggap fitnah dan mudah dilacak. Sebaliknya, pesan itu harus berupa serangkaian pertanyaan yang menyiratkan adanya masalah besar, dirancang khusus untuk memicu paranoia Tirtayasa.
Kita harus terdengar seperti orang dalam yang khawatir, kata Raka, matanya fokus pada layar. Seseorang dari Departemen Keuangan, mungkin, yang melihat kejanggalan tapi terlalu takut untuk melapor secara resmi. Disinilah pengetahuan Sania sebagai istri Arga menjadi tak ternilai. Ia ingat betul bagaimana Arga pernah membanggakan caranya memutar dana. Arga pernah bilang dia menggunakan sebagian dana dari proyek resor Bali untuk menutupi kerugian di proyek apartemen Jakarta, kata Sania. Dia menyebutnya manajemen arus kas kreatif. Manajemen arus kas kreatif itu nama lain untuk penipuan, dengus Raka. Itu sempurna. Mereka memasukkan detail itu ke dalam email, dibungkus sebagai pertanyaan khawatir. Dengan hormat, Bapak Tirtayasa. Apakah Bapak sadar bahwa dana investasi untuk proyek Bali dialihkan sementara untuk menutupi defisit operasional proyek apartemen Sentra Residence di Jakarta? Saya hanya khawatir ini akan mempengaruhi jadwal pembangunan resor. Sania juga ingat Arga pernah mengeluh soal masalah perizinan tanah di Bali yang belum sepenuhnya beres. Ada sengketa dengan penduduk lokal yang coba ia selesaikan diam-diam dengan uang. Tambahkan soal itu, usul Sania. Pak Tirta paling benci masalah hukum. Raka mengangguk. Jari-jarinya kembali menari. Sebagai tambahan, apakah pihak Bapak sudah memverifikasi ulang status sertifikat tanah untuk lokasi resor? Saya mendengar ada beberapa gugatan dari warga setempat yang berpotensi menunda proyek tanpa batas waktu. Setiap kalimat dirancang dengan cermat untuk terdengar otentik dan menakutkan. Mereka tidak memberikan bukti, hanya menanam benih keraguan. Email itu ditutup dengan kalimat yang membuatnya tampak seperti tindakan putus asa dari seorang karyawan setia. Saya mengirim ini secara anonim karena takut akan keselamatan pekerjaan saya. Saya hanya berharap Bapak, sebagai investor utama, bisa melihat lebih dalam demi kebaikan kita semua. Setelah draft final disetujui, tahap eksekusi dimulai. Raka menjelaskan protokol keamanan mereka. Kita tidak bisa mengirimnya dari sini. Kita harus melakukannya dari tempat publik, menggunakan jaringan Wi-Fi terbuka, laptop bekas yang akan kita hancurkan setelahnya, dan akun email sekali pakai yang dibuat melalui beberapa lapisan VPN. Tidak boleh ada jejak. Malam itu, mereka pergi ke sebuah kafe internet 24 jam di pinggiran kota, tempat yang ramai dan tidak ada yang memperhatikan satu sama lain. Sania, mengenakan hoodie dan topi untuk menyamarkan diri, duduk di sudut yang remang-remang sementara Raka menyiapkan semuanya di sebuah laptop tua yang ia beli tunai sore itu. Jantung Sania berdebar kencang saat Raka membuka akun email palsu dengan nama generik seperti Karyawan Khawatir 88. Ia menyalin draft yang telah mereka siapkan. Siap? Tanya Raka, menatap Sania. Sania mengangguk. Matanya terpaku pada tombol, kirim. Tombol itu terasa seperti pemicu. Sekali ditekan, tidak ada jalan untuk kembali. Perang benar-benar akan dimulai. Lakukan, bisiknya. Dengan satu klik, email itu terkirim, melesat melintasi dunia digital menuju kotak masuk Tirtayasa Abimanyu. Misi selesai. Mereka segera keluar dari kafe, meninggalkan laptop itu di bawah meja. Di gang belakang yang gelap, Raka mematahkan laptop itu menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah yang berbeda. Jejak mereka telah dihapus. Kini, mereka hanya bisa menunggu. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Sania tinggal di apartemen Raka, membantunya membersihkan dan menata tempat itu, sebuah cara untuk menyibukkan pikiran. Raka, sementara itu, dengan sabar memonitor denyut nadi dunia bisnis Arga dari kejauhan. Pada hari ketiga, getaran pertama terasa. Sebuah portal berita bisnis daring yang tidak terlalu besar merilis artikel singkat dengan judul Sentimen Negatif Bayangi Proyek Resor Mewah Wijoyo Perkasa. Artikel itu tidak menyebutkan adanya masalah spesifik, hanya mengutip sumber pasar yang mengatakan bahwa beberapa investor mulai mempertanyakan kelayakan proyek tersebut. Itu dia, kata Raka, menunjuk layar. Tirtayasa mulai bergerak. Dia pasti sudah bertanya ke sana kemari, dan kepanikannya bocor ke pasar. Sania merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Rencananya berhasil.
Bukti yang lebih kuat datang keesokan harinya, dalam bentuk yang sangat pribadi. Ponsel Shania, yang selama ini diam, tiba-tiba bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Arga. Tangannya gemetar saat melihat nama itu. Untuk sesaat, Shania yang lama kembali, merasakan sengatan rasa sakit dan rindu. Tapi kemudian ia teringat pada penghinaan itu, pada tawa Arga di telepon. Ia membiarkan panggilan itu tak terjawab. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi pesan suara muncul. Dengan tangan yang kini mantap, ia menekan tombol putar dan mengaktifkan loudspeaker. Suara Arga terdengar panik dan marah. Sangat berbeda dari gayanya yang biasanya tenang dan terkendali. Shania, aku tahu kau pasti dengar ini. Apa yang kau lakukan? Apa kau bicara macam-macam pada orang lain? Tiba-tiba saja Tirtayasa meneleponku. Marah-marah seperti orang gila. Dia menuduhku menyalahgunakan dananya. Bicara soal masalah tanah. Seseorang mencoba menghancurkan bisnisku. Dan ini terjadi tepat setelah kau pergi. Kalau ini perbuatanmu, aku bersumpah. Pesan itu terputus. Durasinya habis. Shania dan Raka saling berpandangan. Tidak ada senyum kemenangan di wajah Shania. Ekspresinya datar, dingin seperti es. Ia telah berhasil menusuk Arga di titik lemahnya. Dan kini ia mendengar langsung suara kesakitan dari lawannya. Rasanya memuaskan. Dia belum mencurigaimu sepenuhnya. Analisis Raka. Dia hanya melampiaskan amarahnya pada satu-satunya orang yang bisa ia salahkan. Dia tidak akan pernah berpikir kau bisa melakukan serangan serumit ini. Biarkan dia berpikir begitu, kata Shania pelan. Ia menghapus pesan suara itu tanpa ragu. Biarkan dia meraba-raba dalam gelap, mencurigai semua orang di sekitarnya. Paranoia akan menghancurkannya lebih cepat daripada apapun. Ia berjalan ke arah jendela, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Arga sekarang sedang panik. Dunianya yang sempurna mulai retak. Investornya mulai goyah. Dan ia tidak tahu dari mana serangan itu datang. Retakan pertama telah berhasil dibuat. Pondasi bisnisnya yang rapuh kini terekspos. Shania merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan untuk membalas. Kekuatan untuk menentukan takdirnya sendiri. Ia berbalik menatap Raka. Matanya berkilat dalam cahaya monitor. Satu retakan sudah dibuat. Katanya, suaranya mantap. Sekarang, kita siapkan yang kedua. Sudah waktunya sang calon ratu kehilangan mahkotanya. Jika serangan pertama terhadap bisnis Arga adalah guncangan gempa yang meretakkan fondasi, maka serangan kedua adalah bom waktu yang diletakkan tepat di jantung kehidupan sosialnya. Targetnya adalah Fania, piala kemenangan Arga. Shania tahu betul bahwa bagi Arga, Fania bukan sekadar kekasih. Ia adalah simbol status, validasi atas kejantanannya, dan bukti nyata bahwa ia bisa mendapatkan apapun, dan siapapun, yang ia inginkan. Menghancurkan Fania berarti merenggut piala itu dari tangan Arga dan mengubahnya menjadi pecahan kaca yang memalukan. Amunisi mereka adalah jejak digital Fania yang kelam, yang telah digali oleh Raka. Kumpulan foto lama, percakapan mesra dengan pria-pria kaya lainnya, dan sebuah utas di forum daring yang menceritakan tentang penipuan berkedok cinta. Tugas mereka adalah merangkai semua itu menjadi sebuah narasi yang meyakinkan dan menyebarkannya ke audiens yang tepat. Kita tidak bisa hanya membuangnya ke internet, kata Raka sambil menatap layar monitor yang menampilkan diagram jaringan sosial Fania. Itu terlalu acak. Kita butuh penyebar super, seseorang yang hidup dari gosip dan punya jangkauan luas di lingkaran mereka. Shania mencondongkan tubuhnya. Matanya memindai nama-nama yang terhubung ke profil Fania. Tiba-tiba, ia menunjuk satu nama. Karina. Desisnya. Dia orangnya. Karina adalah seorang sosialita yang posisinya sedikit di bawah Fania. Ia selalu tampak iri pada Fania, selalu berusaha meniru gayanya, tetapi senyumnya tidak pernah mencapai matanya saat mereka bersama. Karina adalah tipe orang yang akan merasa senang melihat orang lain jatuh, terutama jika orang itu adalah Fania. Ia juga seorang ratu gosip yang tak terbantahkan.
Sebuah informasi yang diberikan kepadanya di pagi hari akan menjadi berita utama di setiap pertemuan arisan pada sore harinya. Sempurna, kata Raka. Sekarang, bagaimana cara kita menyampaikan paket ini kepadanya tanpa meninggalkan jejak? Mereka memutuskan untuk menggunakan metode yang sama elegannya dengan rencana mereka. Sebuah paket fisik tanpa nama pengirim. Di dalamnya, sebuah flash drive berisi semua bukti yang telah mereka kumpulkan. Namun, mereka harus membuatnya terlihat seolah-olah paket itu berasal dari salah satu korban Vania di masa lalu, seseorang yang ingin membalas dendam. Raka menghabiskan waktu berjam-jam untuk merapikan bukti. Ia mengambil tangkapan layar percakapan Vania dengan seorang pengusaha asal Singapura dari 3 tahun lalu. Dengan keahliannya, ia memanipulasi metadata file untuk membuatnya tampak seolah-olah gambar itu baru diambil beberapa minggu yang lalu. Ia bahkan menciptakan beberapa utas percakapan palsu yang terlihat sangat otentik, di mana Vania tampak mengeluhkan Arga dan membandingkannya dengan kekasih rahasianya. Ini sentuhan akhirnya, kata Raka sambil menunjukkan sebuah dokumen teks kepada Sania. Isinya adalah sebuah surat pendek yang ditulis dari sudut pandang mantan yang patah hati. Untuk Karina, aku tahu kau temannya Vania. Mungkin kau bisa bertanya padanya. Apakah Arga Wijoyo tahu bahwa dia masih merengek meminta uang dariku di belakangnya? Aku mengirim ini karena aku muak melihatnya menipu pria baik lainnya. Terlampir beberapa bukti kecil untukmu. Lakukan apapun yang kau mau dengan informasi ini. Surat itu sengaja dibuat sedikit canggung dan penuh emosi. Sangat kontras dengan email dingin dan profesional yang mereka kirim ke Tirtayasa. Setelah semuanya siap, mereka mencetak surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop coklat bersama dengan flash drive. Sania sendiri yang menulis alamat Karina di amplop itu dengan tulisan tangan yang dibuat gemetar, seolah ditulis oleh orang yang sedang marah. Mereka melakukannya di sebuah perpustakaan umum, mengenakan sarung tangan tipis untuk menghindari sidik jari. Mengirim paket itu juga butuh kehati-hatian. Raka melacak jadwal kurir di area perumahan Karina. Ia menemukan satu kurir yang selalu makan siang di warung kecil yang sama setiap hari. Raka membayar seorang anak jalanan untuk mendekati motor kurir yang terparkir dan menyelipkan paket itu di antara tumpukan paket lainnya saat kurir sedang lengah. Sederhana, efektif, dan tidak bisa dilacak. Sekarang, lagi-lagi, mereka menunggu. Kali ini, hasilnya datang lebih cepat. 2 hari setelah paket itu dikirim, Sania menerima telepon dari salah satu teman lamanya, Delia, seorang wanita yang sebenarnya tidak terlalu dekat dengannya tetapi selalu ingin tahu urusan semua orang. "Shan, ya ampun, kau tidak akan percaya ini." Suara Delia terdengar bersemangat dan penuh konspirasi. "Kau sudah dengar gosip terbaru tentang Vania?" Sania berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Vania? Vania siapa?" tanyanya dengan nada datar. "Vania pacarnya Arga." Astaga, ternyata dia itu penipu ulung. Karina baru saja menyebar cerita di grup arisan. Katanya Vania itu masih berhubungan dengan mantannya yang dari Singapura. Bahkan sambil pacaran sama Arga. Ada bukti chatnya segala. Katanya Vania bilang Arga itu membosankan dan dia hanya bertahan demi proyek-proyeknya. Gila, kan? Sania memejamkan matanya. Merasakan gelombang kepuasan yang dingin menjalari tulang punggungnya. Bom itu telah meledak tepat di sasarannya. "Oh ya?" Ia berhasil berkata, menjaga suaranya tetap netral. "Iya. Semua orang membicarakannya. Kasihan juga ya si Arga. Sudah menceraikan kamu. Malah, dapat perempuan ular seperti itu." Setelah menutup telepon, Sania menatap Raka yang sedang menyeringai dari seberang ruangan. "Sudah dimulai," kata Sania. Keesokan harinya, badai itu mencapai puncaknya. Seseorang, kemungkinan besar Karina, telah membocorkan tangkapan layar itu ke sebuah akun gosip populer di Instagram. Dalam sekejap, cerita itu menjadi viral. Wajah Vania terpampang di mana-mana, dicap sebagai pelakor sekaligus penipu. Komentar-komentar kejam membanjiri akun media sosialnya, memaksanya untuk mengunci profilnya. Dampak terhadap Arga langsung terasa. Pria itu, yang sedang pusing 7 keliling karena masalah investor,
kini harus menghadapi penghinaan publik. Citranya sebagai pria berkuasa yang bisa mendapatkan wanita manapun yang ia mau hancur lebur. Kini ia terlihat seperti pria bodoh yang dibutakan oleh cinta, ditipu oleh wanita materialistis. Bagi seseorang yang hidup demi citra seperti Arga, ini adalah pukulan yang telak. Sania bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam rumah mewahnya. Pertengkaran hebat pasti terjadi. Arga yang paranoid akan menuduh Fania, dan Fania yang manipulatif akan berusaha memutarbalikkan fakta, mungkin menuduh balik bahwa ini adalah ulah Sania. Benih keraguan yang ditanam di hati Arga kini telah tumbuh menjadi pohon kecurigaan yang beracun. Hubungan yang dibangun di atas pondasi keuntungan dan nafsu tidak akan kuat menahan guncangan seperti ini. Malam itu, Sania duduk sendirian di balkon apartemen Raka, menatap kota yang terbentang di bawahnya. Ia tidak merasa bahagia. Perasaan yang ada lebih dalam dari itu. Ini adalah perasaan validasi. Selama bertahun-tahun, ia merasa dirinya tidak berharga, hanya menjadi aksesori bagi kehidupan Arga. Sekarang, ia melihat bahwa ia memiliki kekuatan. Kekuatan untuk membongkar kebohongan, untuk menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Ia memikirkan Fania. Ia tidak merasa kasihan. Fania telah dengan sengaja ikut andil dalam menghancurkan pernikahannya, menari-nari di atas penderitaannya. Sekarang, Fania merasakan sedikit dari rasa sakit itu. Rasa malu, rasa dihakimi, dan rasa kehilangan kendali. Mahkota yang Fania coba rebut dari kepala Sania kini telah jatuh dan terinjak-injak. Sebuah pesan masuk ke ponsel Raka, yang tergeletak di meja. Raka membacanya sekilas lalu memberikannya pada Sania. Pesan itu dari salah satu kontaknya di dunia perbankan. Arga Wijoyo baru saja menarik aplikasi pinjaman pribadinya. Sepertinya rencana lamaran mewahnya batal. Sania membaca pesan itu 2 kali. Rencana lamaran. Rencana yang Arga bicarakan dengan penuh tawa di telepon beberapa minggu lalu. Rencana yang akan dibangun di atas reruntuhan pernikahan mereka. Kini, rencana itu ikut hancur. Ia mengembalikan ponsel itu kepada Raka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, sebuah senyum tipis, senyum yang nyata, tersungging di bibirnya. Itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran penting. Perang masih jauh dari kata usai. Tapi malam ini, ia telah memenangkan satu wilayah penting. Ia telah membuktikan bahwa sang ratu baru ternyata telanjang. Dan rajanya kini berdiri sendirian di tengah kerajaannya yang mulai terbakar. Setelah mengguncang pilar bisnis dan menghancurkan pilar sosial Arga, Sania dan Raka bersiap untuk serangan ketiga. Serangan ini dirancang untuk memutus urat nadi terakhir yang menopang Arga, persekutuannya. Di dunia Arga, teman bukan hanya teman. Mereka adalah jaringan, sekutu bisnis, dan cermin bagi egonya. Dan tidak ada sekutu yang lebih penting, atau lebih berbahaya, selain Reza. Reza adalah sahabat terdekat Arga, partner dalam banyak kesepakatan gelap, dan orang yang paling keras menyoraki Arga saat menjatuhkan talak. Menghancurkan hubungan mereka bukan hanya akan membuat Arga terisolasi, tetapi juga akan melumpuhkan sebagian besar operasi bisnisnya yang berada di wilayah abu-abu. Tujuannya adalah mengadu domba kedua iblis itu hingga mereka saling menghancurkan. Senjata mereka adalah informasi tentang keterlibatan Reza dalam proyek tender ilegal yang sedang diincar Arga. Sebuah proyek pembangunan kompleks olahraga pemerintah yang bernilai triliunan. Raka telah menemukan bukti kuat bahwa perusahaan cangkang milik Reza digunakan untuk menyuap beberapa pejabat kunci. Jika informasi ini bocor, karir dan kebebasan mereka berdua akan tamat. Masalahnya, kata Raka sambil menunjuk diagram alur yang ia gambar di papan tulis, jika kita membocorkan semuanya, mereka berdua akan jatuh bersama. Tapi mereka akan tahu ini adalah serangan dari luar. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah membuat Arga berpikir Reza mengkhianatinya, dan membuat Reza berpikir Arga telah mengorbankannya. Ini adalah operasi psikologis yang jauh lebih rumit daripada 2 serangan sebelumnya. Mereka tidak bisa hanya menyebar informasi. Mereka harus menciptakan sebuah cerita,
Sebuah pengkhianatan palsu yang terasa begitu nyata hingga kedua target mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Rencananya terbagi menjadi dua fase. Fase pertama menargetkan Arga. Arga sedang panik, kata Sania, menganalisis kondisi mental lawannya. Bisnisnya goyang, reputasinya hancur. Dalam kondisi seperti ini, dia akan sangat protektif terhadap proyek tender ini. Ini adalah satu-satunya harapannya untuk bangkit kembali. Dia tidak akan membiarkan apapun, atau siapapun, mengacaukannya. Mereka memutuskan untuk mengirimkan peringatan anonim kepada Arga. Sebuah email singkat yang menyiratkan bahwa ada kebocoran informasi tentang tender itu, dan sumber kebocorannya sangat dekat dengannya. Raka merancang email itu agar terlihat seperti dikirim oleh salah satu pejabat korup yang mereka suap. Arga. Permainanmu terlalu ceroboh. Aku dengar ada orang dalammu yang banyak bicara. Nama Reza disebut-sebut. Bereskan masalahmu sebelum kita semua tenggelam. Email itu dikirim dari akun sekali pakai ke alamat email pribadi Arga yang jarang digunakan. Tujuannya adalah menanamkan benih kecurigaan di benak Arga. Untuk membuatnya mulai memandang sahabatnya sendiri, Reza, sebagai potensi ancaman atau beban. Sementara menunggu benih itu tumbuh, mereka menyiapkan fase kedua dan yang paling krusial, menjebak Reza. Mereka harus membocorkan sebagian informasi tender itu ke PT Adijaya Konstruksi, kompetitor terkuat Arga dalam proyek ini. Bocoran itu harus cukup signifikan untuk membuat Adijaya bisa menyalip Arga, tetapi tidak cukup lengkap untuk membongkar seluruh skandal suapnya. Dan yang terpenting, bocoran itu harus terlihat seolah-olah berasal dari Arga sendiri. Bagaimana caranya? Tanya Sania. Bagaimana kita bisa membuat Reza yakin 100% bahwa Arga yang melakukannya? Disinilah kejeniusan Raka bersinar. Kita tidak akan mengirim email. Itu terlalu mudah dipalsukan. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih personal. Kita akan menggunakan kebiasaan mereka melawan diri mereka sendiri. Raka menjelaskan bahwa Arga dan Reza sering berkomunikasi melalui aplikasi pesan instan yang terenkripsi saat membahas urusan gelap. Namun, Raka menemukan celah. Reza, yang tidak sepintar Arga dalam hal teknologi, seringkali melakukan backup obrolannya ke cloud pribadi yang keamanannya lemah. Raka berhasil meretas cloud itu dan mendapatkan akses ke riwayat obrolan mereka. Lihat ini, kata Raka, menampilkan sebuah percakapan di layar. Arga punya gaya bahasa yang khas. Dia suka menggunakan metafora bisnis, sering salah ketik kata, proyek, menjadi, proyeksi, dan selalu mengakhiri kalimat perintah dengan kata, paham. Selama beberapa hari, Sania dan Raka mempelajari ratusan halaman transkrip obrolan mereka. Mereka mempelajari ritme percakapan, lelucon internal, hingga cara mereka mengejek orang lain. Kemudian, mereka menciptakan sebuah pesan palsu yang sempurna, seolah-olah ditulis oleh Arga untuk Reza, tetapi tidak pernah terkirim. Pesan itu berbunyi, Reza, situasinya genting. Kompetitor mulai mengendus. Aku punya rencana B. Aku akan bocorkan sedikit info minor ke Adijaya. Info yang tidak akan merusak kita tapi cukup untuk membuat mereka merasa menang dan berhenti menggali lebih dalam. Aku yang kendalikan narasi ini. Kau cukup diam dan ikuti permainanku. Paham? Pesan ini adalah mahakarya manipulasi. Pesan ini menyajikan pengkhianatan Arga sebagai sebuah strategi bisnis yang cerdik, sesuatu yang sangat mungkin dilakukan oleh Arga yang licik. Langkah selanjutnya adalah menanam pesan ini. Raka akan menyusup kembali ke cloud milik Reza dan memasukkan pesan palsu ini ke dalam riwayat obrolan mereka, lengkap dengan stempel waktu palsu yang menunjukkan pesan itu dibuat beberapa hari sebelumnya. Tapi Reza tidak akan pernah melihat pesan itu jika dia tidak membuka riwayat obrolannya, kata Sania. Tepat sekali, jawab Raka. Itulah mengapa kita perlu pemicu. Pemicunya adalah kebocoran informasi yang sesungguhnya ke Adijaya Konstruksi. Raka mengirimkan data teknis dan beberapa detail strategi penawaran Arga secara anonim ke Direktur Pengembangan Bisnis Adijaya. 2 minggu kemudian, berita itu datang. Pengumuman pemenang tender kompleks olahraga itu dimajukan.
dan pemenangnya adalah PT Adijaya Konstruksi. Mereka menang dengan selisih penawaran yang sangat tipis, seolah mereka tahu persis angka berapa yang harus mereka ajukan. Bagi Arga, ini adalah pukulan mematikan. Proyek penyelamat hidupnya telah direbut oleh kompetitornya. Dalam kepanikannya, ia pasti akan langsung teringat pada email peringatan yang ia terima. Kecurigaannya pada Reza akan mencapai puncaknya. Di sisi lain, Reza akan sama hancurnya. Ia telah menginvestasikan banyak uang dan mengambil risiko besar untuk proyek ini. Saat ia tahu mereka kalah, reaksi pertamanya adalah mencari tahu apa yang salah. Ia akan menelepon Arga, menuntut penjelasan. Disinilah jebakan terakhir dipasang. Tepat 1 jam setelah pengumuman tender, Raka mengirimkan satu pesan terakhir. Sebuah SMS sederhana ke ponsel Reza dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kau dikorbankan. Cek riwayat obrolanmu dengan Arga beberapa hari lalu. Dia sudah merencanakan semuanya. Sania dan Raka bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Reza yang panik dan marah akan membuka riwayat obrolannya. Dan di sana, ia akan menemukan pesan palsu yang telah mereka tanam. Pesan yang membuktikan bahwa sahabatnya sendiri telah dengan sengaja membocorkan informasi dan mengorbankannya untuk menyelamatkan diri. Pengkhianatan itu akan terasa nyata. Rasa sakitnya akan sangat dalam. Persahabatan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan itu akan hancur berkeping-keping. Malam itu, mereka tidak perlu menunggu lama. Dari apartemen Raka, mereka bisa melihat gedung kantor Arga yang megah di kejauhan. Sekitar pukul 10 malam, sebuah mobil sport merah, mobil Reza, terlihat melaju kencang ke lobi gedung. Beberapa menit kemudian, terdengar suara teriakan samar dari lantai atas, diikuti oleh suara kaca yang pecah. Raka meretas kamera CCTV di lobi gedung kantor Arga. Mereka menyaksikan pemandangan itu di layar monitor. Reza keluar dari lift. Wajahnya merah padam karena amarah, disusul oleh Arga yang berusaha menenangkannya. Mereka berdebat hebat. Reza mendorong Arga hingga terjatuh. Petugas keamanan berusaha melerai. Itu adalah sebuah pertunjukan kehancuran persahabatan yang brutal dan memalukan, disaksikan oleh beberapa karyawan yang lembur. Sania menatap layar tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas, hanya rasa dingin yang menusuk. Ia baru saja mengubah dua sahabat menjadi musuh bebuyutan. Ia telah memutus satu-satunya tali penopang yang tersisa bagi Arga. Kini, Arga Wijoyo benar-benar sendirian. Dikhianati oleh kekasihnya, ditinggalkan oleh sahabatnya, dan bisnisnya berada di ambang kehancuran. Ia terisolasi, paranoid, dan berdarah karena luka yang tidak ia lihat datangnya. Ia sudah matang untuk dipetik. Sudah waktunya untuk jebakan terakhir yang akan merampas segalanya darinya. Arga Wijoyo terpojok. Dunianya, yang dulu seluas cakrawala, kini menyusut menjadi sebuah ruangan kantor yang terasa sesak dan mengancam. Tumpukan surat tagihan menggunung di mejanya. Masing-masing adalah pengingat kegagalan. Investor Tirtayasa telah menarik seluruh dananya, memicu kepanikan investor lain yang ikut lari seperti tikus dari kapal yang karam. Proyek tender impiannya direbut kompetitor. Fania, yang dulu selalu menempel di lengannya, kini menjadi duri dalam daging. Teleponnya penuh dengan panggilan Fania yang menuntut, menyalahkan, dan mengancam akan pergi jika Arga tidak segera memperbaiki keadaan. Pertengkaran hebat dengan Reza di lobi kantornya menjadi berita panas di kalangan bisnis, melengkapi citranya sebagai pemimpin yang gagal dan teman yang tidak bisa diandalkan. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Setiap bayangan tampak seperti musuh. Setiap dering telepon terdengar seperti kabar buruk. Ia merasa seperti sedang diburu oleh hantu tak kasat mata, diserang dari segala arah oleh kekuatan yang tidak ia pahami. Ia paranoid, lelah, dan yang paling berbahaya dari semuanya, ia putus asa. Dan orang yang putus asa akan menyambar ular berbisa sekalipun jika ia pikir itu adalah seutas tali. Ular itu datang dalam wujud sebuah kesempatan. Kesempatan itu bernama Nusantara Capital, sebuah firma investasi butik yang namanya mulai beredar di beberapa forum keuangan yang diikuti Arga. Raka telah dengan cermat menanam nama itu selama beberapa minggu,
Membangun citranya sebagai pemain agresif yang gemar mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan untuk kemudian membalikannya menjadi keuntungan besar. Situs web mereka profesional. Profil para eksekutifnya di LinkedIn tampak meyakinkan. Semuanya adalah fabrikasi digital yang sempurna. Kail itu tidak dilemparkan langsung ke Arga. Raka menggunakan perantara, seorang analis keuangan muda bernama Bayu, yang pernah bekerja untuk Arga dalam sebuah proyek kecil. Bayu yang ambisius dan sedikit naif dihubungi oleh seorang pemburu kepala, Raka yang menyamar dengan suara berbeda, dan ditawari komisi yang sangat besar jika berhasil membawa Wijoyo Perkasa ke meja perundingan dengan Nusantara Capital. Kepada Bayu, Raka menjual cerita bahwa firma itu tidak tertarik pada bisnis Arga yang sedang sekarat, melainkan pada aset tanahnya yang sangat berharga. 3 hari kemudian, Arga menerima telepon dari Bayu. "Pak Arga, saya tahu ini mungkin saat yang tidak tepat," kata Bayu dengan nada hati-hati. "Tapi ada sebuah firma investasi, Nusantara Capital. Mereka sangat tertarik untuk bicara dengan Bapak. Mereka spesialis penyelamatan perusahaan. Ini bisa jadi jalan keluar, Pak." Dalam keadaan normal, ego Arga akan menolak mentah-mentah ide diselamatkan. Tapi kini, tidak ada lagi kemewahan untuk bersikap angkuh. Ini adalah satu-satunya cahaya di ujung terowongan yang gelap. "Atur pertemuannya," jawab Arga. Suaranya lebih serak dari yang ia duga. Pertemuan itu diadakan di sebuah kantor mewah di distrik bisnis Sudirman. Raka telah menyewa ruang rapat itu selama 3 jam. Semuanya dirancang untuk memancarkan aura kekuasaan dan kekayaan. Meja kayu mahoni yang panjang, pemandangan kota dari jendela setinggi langit-langit, dan lukisan-lukisan abstrak yang mahal di dinding. Arga disambut oleh seorang pria berusia akhir 50-an, berperawakan tenang dan berwibawa. Ia memperkenalkan diri sebagai Hartono, Direktur Utama Nusantara Capital. Pria itu sebenarnya adalah seorang aktor teater semi pensiunan yang dibayar mahal oleh Raka untuk 1 hari pertunjukan. Di telinganya terpasang alat bantu dengar kecil, yang sebenarnya adalah penerima audio nirkabel. Dari sebuah van yang diparkir di seberang gedung, Raka dan Sania memantau semuanya melalui kamera tersembunyi, dengan Raka membisikkan setiap kata yang harus diucapkan, "Hartono." "Selamat siang, Pak Arga," kata Hartono dengan suara berat yang menenangkan. "Saya sudah mempelajari situasi perusahaan Anda. Sulit, tapi tidak mustahil untuk diselamatkan." Arga, yang datang dengan perasaan terhina, langsung merasa sedikit lega. Pria di depannya tidak merendahkannya, malah berbicara dengan nada penuh hormat. "Kami di Nusantara Capital," lanjut Hartono, mengulang baris-baris yang didikte Raka, "percaya pada potensi jangka panjang. Aset properti Anda strategis. Yang Anda butuhkan hanyalah suntikan dana segar untuk restrukturisasi utang dan memulihkan kepercayaan pasar. Dan kami siap memberikannya." Di layar monitor di dalam van, Sania melihat Arga mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya yang tadinya kuyu kini berbinar dengan harapan. "Kail itu telah ditelan. Berapa banyak yang Anda tawarkan?" tanya Arga. Hartono menyebutkan sebuah angka yang membuat Arga nyaris berhenti bernapas. Jumlahnya lebih dari cukup untuk menutupi semua utangnya dan memulai kembali dari awal. "Tapi, tentu saja, ada syaratnya. Ini adalah investasi berisiko tinggi bagi kami, Pak Arga," jelas Hartono. "Kami perlu jaminan. Bukan jaminan dari perusahaan Anda, karena nilainya sedang tidak stabil. Kami butuh jaminan personal." Hartono menyodorkan sebuah map tebal berisi dokumen perjanjian. "Sebagai tanda itikat baik dan untuk mengamankan posisi kami meminta Anda untuk sementara waktu mengalihkan hak kelola atas perusahaan induk pribadi Anda, PT Arga Jaya Mandiri, kepada kami sebagai agunan. Perusahaan ini, setahu kami, adalah induk dari semua aset pribadi Anda, rumah, kendaraan, dan portofolio saham lainnya. Ini murni formalitas. Setelah dana kami cair dan perusahaan Anda stabil dalam 6 bulan, hak kelola akan kembali sepenuhnya kepada Anda." Alarm samar berbunyi di benak Arga. Menyerahkan kendali atas seluruh harta pribadinya adalah sebuah langkah gila. Tapi suara keputusasaan di kepalanya jauh lebih keras. Ini satu-satunya jalan. 6 bulan.
Ia hanya perlu bertahan 6 bulan, dan ia akan kembali bangkit. Ia akan membuktikan pada semua orang, pada Reza, pada Fania, pada Tirtayasa, bahwa mereka salah telah meremehkannya. Ia mulai membaca dokumen itu, tetapi matanya yang lelah sulit fokus pada klausul-klausul hukum yang padat dan bertele-tele. Raka telah merancangnya seperti itu. Sebuah labirin verbal yang menyembunyikan puluhan jebakan mematikan di balik kalimat-kalimat standar. Arga hanya fokus pada bagian jumlah pinjaman dan durasi perjanjian. Ini prosedur standar kami untuk akuisisi berisiko, kata Hartono dengan tenang, melihat keraguan Arga. Pikirkan ini, Pak Arga. Dalam seminggu, semua masalah Anda bisa selesai. Atau Anda bisa memilih untuk tidak menandatangani, dan mungkin dalam sebulan, perusahaan Anda akan dilikuidasi oleh para kreditur. Pilihan itu menusuk Arga tepat di jantung egonya. Kehancuran total atau pertaruhan gila untuk kembali ke puncak. Baginya, tidak ada pilihan lain. Di mana saya harus tanda tangan? Katanya. Di dalam van, Sania menahan napas. Ia melihat tangan Arga mengambil pena. Tangan yang sama yang pernah melingkari pinggangnya. Tangan yang sama yang pernah ia pegang saat mengucapkan janji pernikahan. Kini, tangan itu akan menandatangani surat kehancurannya sendiri. Dengan beberapa goresan tinta, kesepakatan itu selesai. Hartono menjabat tangan Arga dengan erat. Selamat datang di awal yang baru, Pak Arga. Tim kami akan menghubungi Anda dalam 2 hari kerja untuk proses pencairan dana. Arga meninggalkan ruangan itu dengan langkah yang lebih ringan. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Ia merasa telah berhasil mengelabui takdir. Ia tidak tahu bahwa takdir baru saja selesai mengelabuhinya. 2 hari kerja berlalu. Tidak ada telepon dari Nusantara Capital. Arga mulai cemas. Ia mencoba menghubungi nomor Hartono, tetapi nomor itu tidak aktif. Ia menelepon Bayu, tetapi analis muda itu juga tidak bisa menghubungi siapapun. Saat Arga kembali ke gedung kantor tempat mereka bertemu, resepsionis mengatakan bahwa ruang rapat itu hanya disewa selama 3 jam. Nusantara Capital tidak pernah berkantor di sana. Rasa dingin yang menusuk mulai menjalari tulang punggung Arga. Dengan tangan gemetar, ia menelepon pengacaranya, memintanya untuk memeriksa kembali dokumen yang telah ia tanda tangani. 1 jam kemudian, pengacaranya menelepon balik. Suaranya terdengar seperti sedang menghadiri pemakaman. Arga, apa yang sudah kau lakukan? Kau harusnya membaca klausul 14B ayat 3. Di situ tertulis bahwa pihak pemberi pinjaman berhak secara sepihak membatalkan perjanjian dan mengeksekusi agunan secara penuh jika ditemukan adanya keterangan keuangan yang tidak diungkapkan sepenuhnya oleh pihak peminjam. Tapi aku sudah berikan semua laporannya, teriak Arga. Rupanya ada beberapa utang kecil pada supplier yang tidak tercatat di laporan utama. Secara teknis, itu sudah cukup untuk mengaktifkan klausul itu. Arga, mereka tidak pernah berniat memberimu pinjaman. Ini adalah perampokan yang dilegalkan. Sesuai kontrak ini, mereka sekarang adalah pemilik sah dari seluruh aset pribadimu. Ponsel itu jatuh dari genggaman Arga. Dunianya runtuh. Bukan retak lagi, tetapi hancur lebur menjadi debu. Pukulan terakhir datang keesokan paginya. Sebuah mobil kurir berhenti di depan rumahnya, menyerahkan amplop tebal. Isinya adalah surat perintah pengosongan rumah. Rumah yang menjadi simbol kesuksesannya. Istana tempat ia menendang Sania keluar, kini bukan lagi miliknya. Surat itu dikeluarkan oleh sebuah perusahaan properti kecil yang namanya belum pernah ia dengar. Arga menatap nama perusahaan itu. PT Fajar Adline Sejahtera. Seperti fajar baru. Sejahtera. Seperti kehidupan baru yang bahagia. Dan Adline. Nama tengah Sania. Napas Arga tercekat di tenggorokannya. Semuanya menjadi jelas dalam sekejap yang mengerikan. Ini bukan nasib buruk. Ini bukan kesialan bisnis. Ini adalah sebuah desain. Sebuah rencana yang brilian, kejam, dan dilaksanakan dengan sempurna. Hantu yang selama ini memburunya akhirnya menunjukkan wajahnya. Dan wajah itu adalah wajah istrinya.
Wanita yang telah ia hina dan buang seperti sampah. Kehancuran Arga tidak datang seperti badai, melainkan seperti air yang merembes pelan, membasahi segalanya hingga membusuk dari dalam. Eviksi dari rumahnya adalah titik terendah yang tidak pernah ia bayangkan. Para petugas datang dengan surat resmi, memintanya mengosongkan properti dalam waktu 24 jam. Fania, yang masih tinggal di sana, tertawa histeris saat melihat surat itu. Ia tidak memaki Arga. Ia hanya menatapnya dengan pandangan jijik, mengemasi tas-tas bermereknya ke dalam taksi yang ia pesan, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kepergiannya lebih menyakitkan daripada makian apapun. Arga harus mengemis pada sepupu jauhnya untuk bisa menumpang tidur di paviliun kecil di belakang rumahnya. Ruangan sempit berbau lembab itu menjadi istana barunya. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan mual, dihantui oleh kenyataan barunya. Pria yang dulu menghadiri rapat dewan direksi kini harus mengantre untuk menggunakan kamar mandi. Pakaian-pakaian mahalnya terasa seperti kostum badut di tubuhnya yang kini lebih kurus dan bungkuk. Ia menghabiskan hari-harinya berjalan tanpa tujuan, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Nama perusahaan cangkang itu, Fajar Adeline Sejahtera, terus berputar di kepalanya. Itu adalah tanda tangan Sania, sebuah jejak kejam yang sengaja ditinggalkan untuknya. Setiap serangan yang ia alami, dari investor yang panik, gosip yang menghancurkan Fania, hingga pengkhianatan Reza, kini terlihat seperti bagian dari sebuah mosaik yang mengerikan. Dan di tengah mosaik itu ada wajah Sania, tersenyum dengan senyum yang tidak pernah Arga kenali. Bagaimana? Bagaimana Sania, istrinya yang pendiam dan penurut, yang puncaknya hanya mengatur menu catering, bisa merancang skema serumit ini? Pertanyaan itu menyiksanya, membuatnya gila. Ia harus tahu. Ia harus melihatnya. Ia harus mendengar dari mulutnya sendiri. Menemukan Sania ternyata tidak sulit. Raka telah memastikan alamat apartemen baru Sania bisa ditemukan jika dicari dengan cukup keras. Seolah mereka memang menunggunya untuk datang. Arga menjual satu-satunya aset yang tersisa, jam tangan mewah yang ia pakai saat menandatangani surat cerainya secara mental, untuk mendapatkan uang tunai. Dengan uang itu, ia naik bus kota, sebuah pengalaman yang begitu asing hingga terasa surreal. Ia duduk di antara para pekerja pabrik dan mahasiswa, mencium bau keringat dan polusi, merasa seperti alien di planetnya sendiri. Perjalanan yang dulu hanya memakan waktu 15 menit dengan mobil sportnya kini terasa seperti perjalanan abadi melintasi neraka pribadinya. Apartemen Sania berada di gedung kelas menengah yang bersih dan terawat. Tidak mewah, tetapi nyaman. Saat Arga berdiri di depan pintu bernomor 308, jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia mengangkat tangannya untuk mengetuk, tetapi ragu. Pria macam apa dia sekarang? Seorang pengemis. Seorang pecundang. Setelah beberapa menit berperang dengan sisa-sisa harga dirinya, ia akhirnya mengetuk pintu itu. Pelan. Ragu-ragu. Pintu terbuka. Di sanalah Sania berdiri. Waktu seolah berhenti. Arga terpaku menatap wanita di hadapannya. Ini adalah Sania, tetapi sekaligus bukan. Wajahnya sama, tetapi sorot matanya berbeda. Tidak ada lagi kelembutan atau tatapan memuja yang dulu selalu ia berikan. Matanya kini tenang, dalam, dan memancarkan kekuatan yang dingin. Ia tidak mengenakan gaun desainer, hanya blus sederhana dan celana panjang katun. Tanpa perhiasan yang gemerlap, ia justru terlihat lebih bersinar. Ia tampak damai, utuh, dan sangat berkuasa. Sania menatap Arga tanpa terkejut, seolah ia memang sudah menantikan kedatangannya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap balik, membiarkan keheningan meregang. Penampilan Arga adalah kebalikan dari Sania. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini sedikit panjang dan berminyak. Wajahnya tirus, janggut tipis yang tidak terurus tumbuh di dagunya. Kemeja yang ia kenakan kusut, dan matanya merah karena kurang tidur. Di hadapan Sania yang tenang, ia tampak seperti reruntuhan. Melihatnya begitu tenang, melihat betapa baiknya kehidupan tanpanya, adalah pukulan terakhir bagi Arga. Sesuatu di dalam dirinya pecah.
Benteng pertahanan egonya yang terakhir runtuh menjadi debu. "Sania," bisiknya. Suaranya pecah. Ia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kakinya lemas, dan ia mendapati dirinya jatuh berlutut di depan Sania, di ambang pintu apartemennya. Lantai keramik yang dingin terasa menampar lututnya. Dan kemudian ia menangis. Bukan tangisan penyesalan yang jantan, melainkan tangisan seorang anak kecil yang putus asa. Isakan yang jelek dan memalukan keluar dari tenggorokannya. Ia menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap wajah Sania. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang tidak bercukur. Aku minta maaf," isaknya. Kata-kata itu keluar terbata-bata di antara napasnya yang tersengal. "Aku tahu semuanya ini semua salahku." Sania tetap diam, berdiri seperti patung pualam, mengawasinya. "Aku dibutakan oleh kesombongan," lanjut Arga. Suaranya kini menjadi ratapan. "Aku membiarkan Reza meracuni pikiranku. Aku terpesona oleh Vania. Tapi mereka semua pergi. Shan. Semua orang meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi." Ia mengangkat kepalanya. Matanya yang memerah dan bengkak menatap Sania dengan permohonan yang menyedihkan. "Ini semua perbuatanmu, kan? Semuanya. Kau yang melakukannya." Ia tidak bertanya dengan nada menuduh, melainkan dengan nada penuh kekaguman yang aneh, seolah ia baru saja menyaksikan sebuah keajaiban yang mengerikan. Bagaimana kau bisa?" tanyanya lirih. Sania masih belum bersuara. Keheningannya lebih menakutkan daripada amukan apapun. Ia membiarkan Arga tenggelam dalam penderitaannya sendiri, memaksanya untuk menghadapi setiap dosa yang telah ia perbuat. Melihat tidak ada reaksi, keputusasaan Arga semakin menjadi. Ia merangkak maju sedikit. Tangannya yang gemetar terulur dan memegang ujung celana Sania. "Ampuni aku, Sania. Kumohon, ampuni aku," rengeknya. "Aku akan melakukan apa saja. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Aku akan menjadi pria yang dulu kau nikahi. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kumohon, ambil aku kembali. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Ia menempelkan keningnya di lantai. Tubuhnya bergetar hebat karena isak tangis. Pria yang dulu dengan angkuh menjatuhkan talak 3 di depan puluhan orang kini bersujud, mengemis, dan menangis seperti bayi di kaki wanita yang sama. Ironi itu begitu pekat hingga terasa menyesakkan. Sania menatap ke bawah, pada puncak kepala pria yang pernah menjadi pusat dunianya. Ia melihat bahunya yang bergetar, mendengar rengekannya yang memilukan. Tidak ada rasa kasihan di hatinya. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Yang ada hanya kehampaan yang dingin dan rasa lega yang aneh. Seolah beban terakhir yang membelenggunya baru saja terlepas. Ia telah berhasil. Sumpahnya di ambang pintu rumah itu telah terpenuhi. Ia telah membuat suaminya yang laknat itu menangis minta ampun. Arga masih menangis di kakinya, menunggu vonis. Dan Sania, sang hakim, sang juri, dan sang algojo, akhirnya siap untuk memberikan putusannya. Sania membiarkan Arga menangis. Ia memberinya waktu beberapa menit, bukan karena kasihan, tetapi karena ia ingin momen ini meresap sepenuhnya ke dalam jiwa pria itu. Ia ingin Arga merasakan setiap tetes air mata, setiap getar penyesalan, setiap ons kehinaan. Ia ingin suara tangisannya sendiri menjadi musik latar bagi kehancurannya, sebuah melodi yang akan terngiang-ngiang di telinganya selamanya. Perlahan, isak tangis Arga mereda, berubah menjadi napas yang tersengal-sengal dan gemetar sunyi. Ia masih bersujud di lantai, tidak berani mengangkat wajahnya, menunggu kata-kata Sania seperti seorang terpidana mati menunggu vonis hakim. Keheningan yang menggantung di antara mereka terasa berat, lebih berat daripada teriakan apapun. Akhirnya, Sania bergerak. Ia melangkah mundur 1 langkah, menciptakan jarak di antara mereka. Gerakan kecil itu terasa seperti sebuah penolakan yang telak. Arga merasakan pergeseran itu dan mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang bengkak penuh dengan harapan yang putus asa. Sania menatap lurus ke matanya. Tidak ada amarah di sana. Tidak ada kebencian yang meluap-luap.
Yang ada hanya ketenangan yang dingin, setenang danau beku di musim dingin. Ketenangan itulah yang paling menakutkan bagi Arga. "Bangun, Arga," kata Sania. Suaranya datar, tanpa emosi. Itu bukan permintaan, melainkan perintah. Dengan gemetar, Arga mencoba bangkit. Kakinya terasa seperti jeli, dan ia harus berpegangan pada kusen pintu untuk menopang dirinya. Ia berdiri terhuyung-huyung di hadapan Sania, seorang pria hancur di depan arsitek kehancurannya. "Dulu," Sania memulai, suaranya yang pelan memotong keheningan apartemen. "Kau jatuhkan talak di depan teman-temanmu saat kau berada di puncak. Kau melakukannya dengan bangga, dengan sorak-sorai sahabatmu sebagai pengiring. Kau membuangku seolah aku adalah barang rusak yang memalukan." Setiap kata diucapkan dengan artikulasi yang jelas, tajam seperti pecahan kaca. Arga tersentak seolah ditampar. "Kau pikir aku tidak tahu apa-apa, kan?" lanjut Sania. Matanya tidak pernah berkedip. "Kau pikir aku hanya istri pajangan yang bodoh, yang hanya bisa mengatur bunga dan memilih warna gorden. Kau meremehkanku, Arga. Itu adalah kesalahan terbesarmu. Aku tahu, Shan, aku salah." Arga mencoba memotong. Suaranya serak. "Diam," kata Sania, tidak dengan teriakan, tetapi dengan ketegasan yang dingin yang langsung membungkam Arga. "Sekarang giliranku bicara. Selama 5 tahun, aku mendedikasikan hidupku untuk membangun duniamu. Aku korbankan karierku. Aku jauh dari keluargaku. Aku bahkan kehilangan sebagian diriku sendiri demi memastikan citramu tetap sempurna. Dan balasannya? Kau meludahiku di depan umum." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Sekarang, di saat kau tidak punya siapa-siapa, di saat kau bersujud di kakiku, dengarkan vonisku." Arga menahan napas. Matanya yang penuh permohonan menatap Sania, masih menyimpan sebersit harapan bahwa wanita yang pernah mencintainya itu akan luluh. "Kau memintaku untuk mengampunimu," kata Sania. "Kau memintaku untuk kembali padamu. Kau pikir setelah semua ini, tujuanku adalah untuk mendapatkanmu kembali?" Sebuah tawa kecil yang dingin dan tanpa humor keluar dari bibir Sania. Tawa itu membuat bulu kuduk Arga berdiri. "Kau masih saja egois, Arga. Kau masih berpikir dunia ini berputar di sekelilingmu. Kau pikir pembalasanku ini adalah tentang cinta yang ditolak? Tentang seorang wanita patah hati yang ingin merebut kembali suaminya?" Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Kau salah besar. Momen di saat kau menjatuhkan talak itu, kau tidak hanya menghancurkan hatiku. Kau membunuh wanita yang mencintaimu. Yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah seseorang yang berbeda. Seseorang yang kau ciptakan sendiri. Pembalasanku bukan untuk membuatmu kembali padaku, Arga." Lanjutnya, suaranya kini sedikit lebih tajam. "Tapi untuk memastikan kau mengingat wajahku setiap kali kau jatuh dan tak ada seorang pun yang menolongmu. Untuk memastikan setiap kali kau melihat cermin, kau melihat wajah pecundang yang kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri." Harapan di mata Arga padam, digantikan oleh kengerian saat ia menyadari kebenaran kata-kata Sania. "Ini bukan negosiasi. Ini adalah eksekusi. Aku tidak akan pernah kembali padamu," kata Sania. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati harapan Arga. "Aku tidak mau memulai lagi dari awal. Tidak ada kita lagi yang bisa diselamatkan. Kau dan aku sudah selesai sejak malam itu. Kau memohon ampun." Sania mengangkat alisnya. Ampunan adalah untuk mereka yang menyesal atas perbuatannya, bukan atas konsekuensinya. Kau tidak akan pernah datang ke sini jika kau masih kaya raya dan bahagia dengan Vania. Kau datang karena kau hancur dan tidak punya pilihan lain. Penyesalanmu itu palsu, Arga. Sama palsunya dengan janji pernikahanmu dulu. Arga membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Setiap argumen, setiap permohonan, terasa sia-sia di hadapan kebenaran yang dingin ini. "Mulai sekarang," kata Sania, melangkah maju hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci, "kau akan belajar hidup dengan kehampaan. Kau akan merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat,
tidak dianggap, dan sendirian. Kau akan tahu bagaimana rasanya membangun sesuatu hanya untuk melihatnya hancur. Kau akan merasakan setiap ons penderitaan yang telah kau berikan padaku. Tapi bedanya, aku bangkit dari penderitaanku. Sementara kau akan tenggelam di dalamnya. Ia menatap Arga untuk terakhir kalinya. Tatapan yang panjang dan dalam, seolah sedang menghafal setiap detail dari pria yang hancur di hadapannya. Lalu, dengan ketenangan yang mutlak, ia melangkah mundur dan mulai menutup pintu apartemennya. Sania, jangan. Arga tersadar dari kelumpuhannya. Ia maju selangkah. Tangannya terulur. Kumohon, jangan tinggalkan aku seperti ini. Pintunya tidak dibanting. Sania menutupnya dengan pelan dan pasti. Bunyi klik dari kunci yang diputar dari dalam terdengar lebih keras dan lebih final daripada ledakan apapun. Bunyi itu adalah titik. Akhir dari sebuah kalimat. Akhir dari sebuah bab. Akhir dari sebuah kehidupan. Arga berdiri terpaku di depan pintu kayu yang tertutup itu. Ia bisa mendengar suara langkah kaki Sania yang menjauh di dalam. Ia sendirian di lorong apartemen yang sunyi. Keheningan menelannya bulat-bulat. Ia mengangkat tangannya dan memukul pintu itu sekali. Lemah. Sania. Panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Ia memukul lagi. Lebih keras. Buka pintunya. Teriaknya. Suaranya serak karena putus asa. Lorong itu hanya menggema balik teriakannya. Ia akhirnya sadar. Tidak ada yang akan membukakan pintu untuknya. Tidak ada lagi jalan kembali. Vonis telah dijatuhkan. Hukumannya adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan tanpa kekayaan, tanpa kekuasaan, tanpa cinta, dan tanpa harapan. Punggungnya merosot di sepanjang pintu, dan ia terduduk lemas di lantai lorong yang dingin. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang menganga di dalam dadanya. Sebuah lubang hitam yang diciptakan oleh tangannya sendiri. Ia menatap tangannya. Tangan yang sama yang dulu memegang dunia, kini kosong. Di dalam apartemennya, Sania bersandar di balik pintu, mendengarkan teriakan Arga yang semakin melemah hingga akhirnya hilang di telan keheningan. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada getaran kemenangan. Tidak ada sisa amarah. Tidak ada secuil pun rasa kasihan. Yang ia rasakan hanyalah selesai. Sebuah babak yang panjang dan menyakitkan dalam hidupnya akhirnya benar-benar ditutup. Ia berjalan ke arah jendela, membuka tirainya, dan membiarkan cahaya sore membasuh wajahnya. Ia bebas. Beban itu, dendam itu, telah terangkat dari pundaknya. Ia tidak menghancurkan Arga untuk kesenangan, tetapi sebagai sebuah keharusan. Seperti mencabut gigi yang busuk atau mengamputasi anggota tubuh yang terinfeksi. Itu menyakitkan, tetapi perlu dilakukan agar bagian yang sehat bisa terus hidup. Dan kini, ia siap untuk hidup. 1 tahun kemudian, aroma biji kopi yang baru digiling dan kain katun yang segar bercampur di udara. Sebuah butik kecil bernama Adeline's Corner terletak di jalan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat perbelanjaan mewah. Dindingnya dicat putih bersih. Rak-rak kayu menampilkan pakaian-pakaian wanita dengan desain yang simpel namun elegan. Di sudut ruangan, sebuah mesin jahit antik berdiri sebagai hiasan. Di sampingnya ada beberapa pot tanaman sukulen yang hijau. Butik itu adalah cerminan dari pemiliknya. Tenang, berkelas, dan penuh dengan kehidupan baru. Sania Adeline, kini berusia 33 tahun, sedang melayani seorang pelanggan dengan senyum ramah. Ia mengenakan blus linen putih dan celana kulot berwarna kaki. Rambutnya diikat longgar ke belakang. Tidak ada lagi gaun sutra yang membelenggu atau perhiasan yang berat. Wajahnya dirias tipis, menonjolkan cahaya sehat yang terpancar dari dalam. Ia terlihat lebih muda, lebih bahagia, dan jauh lebih damai daripada setahun yang lalu. Setelah perceraiannya resmi dan ia berhasil melikuidasi semua aset Arga yang kini menjadi miliknya, Sania tidak memilih untuk hidup dalam kemewahan. Ia mengambil sebagian kecil dari uang itu sebagai modal, menyisihkan sisanya di rekening investasi, dan menggunakan modal tersebut untuk mewujudkan mimpi lamanya, membuka butik sendiri. Ia merancang sendiri sebagian besar pakaiannya,
Sebuah bakat yang selama ini terpendam di bawah bayang-bayang perannya sebagai istri pengusaha. Butiknya sukses. Pelanggan menyukai desainnya yang jujur dan kualitas bahannya yang bagus. Sania menikmati setiap detiknya. Ia suka berbincang dengan para pelanggannya, mendengar cerita mereka, dan membantu mereka menemukan pakaian yang membuat mereka merasa percaya diri. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki sesuatu yang benar-benar miliknya. Sesuatu yang ia bangun dengan keringat dan kreativitasnya sendiri. Shan, kopinya datang. Suara Raka memecah konsentrasinya. Sahabatnya itu masuk ke butik membawa 2 cangkir kopi dari kedai di seberang jalan. Raka kini menjadi mitra bisnis tak resminya, mengurus sisi teknologi dan pemasaran butik. Persahabatan mereka semakin dalam. Raka adalah batu karangnya, saksi bisu dari kehancuran dan kebangkitannya. Tidak ada romansa di antara mereka, hanya ikatan persahabatan murni yang langka dan berharga. Terima kasih, Rak, kata Sania sambil menerima cangkir itu. Bagaimana performa iklan yang baru? Luar biasa. Kunjungan ke situs web naik 30%. Jawab Raka sambil duduk di bangku dekat jendela. Mereka berbincang santai tentang bisnis, tentang film baru, tentang hal-hal normal yang mengisi kehidupan. Masa lalu yang kelam itu terasa begitu jauh, seperti film yang pernah mereka tonton bersama. Saat sore menjelang dan butik mulai sepi, Sania duduk di samping Raka, menyesap kopinya sambil menatap keluar jendela. Butiknya berhadapan langsung dengan sebuah restoran mewah, tempat para pebisnis dan sosialitas sering makan siang. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah pemandangan yang begitu ironis hingga terasa seperti adegan yang ditulis oleh penulis naskah yang sinis. Di seberang jalan, di pelataran parkir restoran mewah itu, seorang pria dengan seragam juru parkir berwarna oranye kusam sedang sibuk meniup peluit dan mengarahkan sebuah sedan mewah untuk mundur. Pria itu kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan gerakannya tampak lesu karena lelah. Sania menyipitkan matanya. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia mengenali pria itu. Itu adalah Arga. Arga Wijoyo, mantan CEO Wijoyo Perkasa. Pria yang dulu tidak akan pernah menyentuh kemudi mobilnya sendiri karena selalu ada sopir, kini berdiri di bawah terik matahari, mendapatkan beberapa ribu rupiah untuk memarkirkan mobil orang lain. Pakaiannya yang kebesaran, wajahnya yang kuyu, dan tatapannya yang kosong menceritakan sebuah kisah kejatuhan yang total. Seolah drama itu belum cukup, pintu restoran terbuka. Seorang wanita keluar, berjalan dengan angkuh. Itu Fania. Ia terlihat sedikit lebih tua, riasannya lebih tebal, dan gaunnya sedikit terlalu ketat. Ia sedang bertengkar hebat dengan seorang pria tua berperut buncit yang berjalan di sampingnya. Mereka saling berteriak, tidak peduli pada tatapan orang-orang di sekitar. Aku bilang aku butuh tas baru. Kau janji, teriak Fania. Kau pikir uangku tidak ada habisnya? Balas pria tua itu. Bulan ini saja kau sudah habis lebih banyak dari biaya cicilan rumahku. Arga, sang juru parkir, hanya menunduk saat pasangan itu berjalan melewatinya, berpura-pura tidak melihat. Ia pasti mengenali Fania, wanita yang pernah menjadi alasan baginya untuk membuang segalanya. Fania meliriknya sekilas, tanpa ekspresi, seolah Arga hanyalah bagian dari perabotan jalanan yang tidak berarti. Takdir telah mempertemukan mereka kembali, bukan sebagai pasangan yang berkuasa, tetapi sebagai dua pecundang dalam drama kehidupan mereka masing-masing. Sania menatap pemandangan itu dari balik jendela butiknya yang sejuk dan damai. Ia melihat mantan suaminya yang kini menjadi juru parkir, dan wanita yang merebut suaminya kini menjadi simpanan pria tua yang pelit. Karma telah menemukan tuannya, bukan dengan cara yang dramatis dan meledak-ledak, tetapi dengan cara yang lambat, menyakitkan, dan memalukan. Ia tidak merasakan kebencian. Ia tidak merasakan kasihan. Ia tidak merasakan apa-apa terhadap mereka. Mereka hanyalah orang asing yang sedang menjalani takdir buruk mereka. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Sania. Lalu, tawa kecil yang ringan dan tulus keluar dari tenggorokannya. Itu bukan tawa jahat atau tawa kemenangan. Itu adalah tawa kelegaan. Tawa seseorang yang baru saja menyadari bahwa beban terakhir di hatinya telah benar-benar terangkat.
Pemandangan di seberang jalan itu bukanlah sumber kebahagiaannya, melainkan konfirmasi bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan meninggalkan dunia itu. Raka, yang juga melihat pemandangan itu, menatap Sania. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Sania menoleh. Senyumnya kini melebar. Matanya berbinar. "Aku lebih dari baik-baik saja, Rak," katanya. Ia memalingkan wajahnya dari masa lalunya yang menyedihkan itu. Tidak lagi tertarik untuk menonton sisa pertunjukan. Ia menatap Raka, sahabat sejatinya yang tersenyum hangat padanya. Ia menatap butiknya, simbol kemandiriannya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah melewati neraka dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Vonis terakhir telah ia jatuhkan setahun yang lalu. Dan hari ini, ia menyadari bahwa vonis itu bukan hanya untuk Arga, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Vonis untuk bebas. Dan dengan kebebasan itu, ia melangkah menuju fajar barunya yang cerah.